Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ketemu lagi di episode ke berapa nih? 4 di tahun 2025 dengan tema counting page, yaitu menghitung lembaran-lembaran kehidupan. Seperti biasa di sini aku cuma pengen ngobrol aja, pengen mengungkapkan keresahan aku, kegelisahan aku, harapan-harapan aku, unek-unek aku di kepala gitu. Dan semoga bisa bernilai ya, bisa memberikan kebaikan buat teman-teman juga. Amin. Nah, jadi pada kesempatan ini aku cuman pengen sharing tentang satu berita yang baru aku sebenarnya udah beberapa hari lalu sih, tentang seorang artis yang dia tuh punya suaminya tuh ngurusin tambang, terus dia korupsi sebanyak 271 triliun gitu. Terus ada dia dibebasin kan, bukan dibebasin, dia dipenjara cuman dengan 6,5 tahun kalau nggak salah. Sedangkan ada nenek-nenek yang dia tuh cuman ngambil kayu di penjara sekian belas tahun gitu. Koreksi ya kalau salah ya. Terus aku ngeliat lagi videonya Deddy Kobuzer, tiba-tiba muncul di tempat aku. Ya katanya, oke, ini mungkin dia korupsi yang merugikan negara gitu ya, 271 triliun gitu. Anggaplah uangnya itu diambil lagi sama negara gitu ya, diamankan sama negara. Ya paling enggak ya minimal ya lu nyicipin lah ya 5 triliun gitu, kata Deddy Kobuzer. Terus sekarang gue pengen nanya nih sama masyarakat, kalau misalnya lu dikasih 5 triliun dan lu dipenjara 6,5 tahun doang, lu mau kagak? Kalau gue ya jelas mau gitu ya. Karena teman-teman kebayang nggak sih 1 triliun tuh berapa? Contoh ya, misalnya ini aku juga nggak pernah tahu nolnya ada berapa. Cuman tadi abis aku tanya ya sama Mbah Google, Mbah ChatGPT. 100 juta. Jadi 100.000 yang ada 100 namanya 100 juta, ya kan? 100 juta yang ada 10 itu namanya 1 miliar. Nah, 100 juta yang ada 1000 itu namanya 1 miliar. Kebayang gak sih 100 juta nih, kita punya 100 juta. Kan segini segepok-gepok nih. Ada 1000 seruangan ini kayaknya. Itu 1 triliun, dan ini bukan 345 triliun, tapi 271 triliun. Itu kayaknya dari bawah ke atas penuh nih, kayaknya udah kayak gudang kertas gitu. Itu duit sebanyak itu mau buat apa gitu ya. Yang kalau misalnya lebar kertas berapa sih, 0,1 mm kan ya. Itu kalau dijajarin tuh itu panjangnya semuanya dari Bogor ke Jakarta kayaknya ada deh. 271 triliun kan gila gitu. 5 triliun aja lu dikasih dan lu dihukum 6,5 tahun, lu mau nggak gitu? Ya jelas mau gitu. Kenapa? Karena kalau 1 triliun itu 1.000 miliar, berarti kalau kita punya 5 triliun berarti 5.000 miliar. Itu kan udah sangat-sangat banyak banget gitu. Nah, baik lagi. Kemudian aku cerita nih sama istriku nih, ngomongin tentang batas cukup gitu. Karena kalau misalnya kita nggak tahu batas cukup kita kayak gila duit gitu kan, gak sih? Jadi kayak hambanya duit, kayak korun, kita mirip korun. Nah, aku suatu hari tanya ke istriku, kira-kira batas cukup kamu berapa dek gitu untuk hidup? Kok kamu tiba-tiba nanya begitu sih? Gitu ya. Ya secukupnya ya, kalau ada kita syukurin, kalau nggak ada ya kita usahain gitu. Terus kalau ayah berapa? Terus aku jawab, ya sekarang umur kita kan 20-an pengen ke 30, anggaplah 30 ya. Nah berarti umur kita 30 tahun nih, 30 tahun menuju 30, anggaplah 30 ya. Berarti sisa kita hidup di dunia ini cuman 30 tahun lagi menuju 60 tahun, menuju kita modar. Oke, 30 tahun. Sekarang kita bagi nih. 1 bulan kamu butuh berapa? Anggaplah aku, ini udah banyak banget nih. Aku 1 bulan butuh 10 juta. Nah, untuk sendirian tuh, untuk sendirian. Tinggal dikali aja, 10 juta dikali 30 tahun. Hasilnya berapa? 3,6 miliar. 3,6 miliar itu aku udah bebas banget begajulan, mau ngapain aja. Mau makan apa yang aku suka. Ini 10 juta loh ya sebulan ya. Itu nggak ngapa-ngapain dan nggak ngapa-ngapain. Aku tinggal nikmatin aja, internet ada, mau kendaraan ada, aku bisa kemana-mana, makan enak segala macam. 10 juta per bulan dikasih gratis. Itu berapa kalau dikasih 30 tahun? 3,6 miliar, dan aku bisa fokus buat ngejar apa yang pengen aku kejar gitu. Oke, anggaplah aku punya keluarga.
Aku punya anak, aku punya urusan rumah tangga ya yang harus aku penuhin. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 30 juta. Nah, 30 juta dikali 30 tahun. 30 juta nih ya per bulan. Dikali 30 tahun. Dapat berapa? 10,8 miliar. Nggak sampai triliun loh. Bayangin ya 30 juta dikali. Ya, sekali lagi ini aku hitung-hitungan kasar aja. Nanti kalau misalnya ada yang salah tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Jadi aku cuma butuh 10,8 miliar untuk bisa ngehidupin anak istriku dan keluargaku sampai aku modar gitu. Nah, berarti 30 juta untuk kebutuhan keluarga, 10 juta untuk kebutuhan pribadi. Anggaplah berarti 40 juta ya sebulan. Aku punya uang 40 juta sebulan dikasih cuma-cuma. Nah, tinggal kita kali nih. Kita kali berapa? Kita kali 30 tahun dong. Dapat berapa? Cuman dapat 14,4 miliar. Sekali lagi nggak sampai triliun. Ingat tadi 1 triliun berapa? 1 triliun itu 1000 miliar. Ini aku cuman butuh 14,4 miliar untuk hidup sampai aku mampus. Coba bayangin. 14, oke lah, anggaplah aku kurang ya. Anggaplah aku kurang dan aku butuh sesuatu yang lebih nyaman karena manusia memang nggak pengen sesuatu yang lebih lagi. Tapi kan balik lagi, aku pengen ngomong tentang batas cukup. Nah, anggaplah aku kurang, tinggal dikaliin 10. Jadi kalau sebulan itu 10 juta, anggaplah sebulan itu aku butuh 100 juta. Oke? 100 juta. Sama keluargaku 100 juta, 100 juta, 100 juta, 400 juta nih. 400 juta tinggal kita kaliin aja 30 tahun. Dapat berapa? Dapat 144 miliar. Balik lagi nggak sampai 1000 miliar. Cuman 144 miliar kita tuh hidup sampai kita mampus. Kita udah hidup dan gak usah mikirin apapun. Itu duitnya udah tersedia. Dan tadi si Deddy Kobuzer bilang apa? Seandainya kamu punya 5 triliun gitu. Dan cuman dikurung 6 tahun gitu. Ini kebutuhan aku aja pak ya. Itu cuman 144 miliar pak. Gak sampai pak. Gak sampai 1 triliun gitu. 6 tahun ya di penjara aku bisa ngafal Quran, baca, dengerin podcast ya sambil happy gitu. Sisanya aku bebasnya dengan memiliki 5 triliun itu gitu. Itu kan tanya banyak banget, itu berapa banyak tuh uang negara yang dizolimin itu. Luar biasa. Nah, jadi kalau misalnya aku ditanya, berapa batas cukupku? Batas cukupku adalah 100 juta per bulan gitu misalnya. Itu udah sangat banyak banget, udah dikali 10. Berarti cuman butuh 144 miliar beres gitu. Itu batas cukupku. Kalau misalnya Allah kasih aku banyak banget harta gitu ya, banyak banget kemudahan rezeki gitu. Tapi balik lagi rezeki kan nggak cuman duit. Nah, aku cuman butuh 144 miliar beres. Beres, hidupku udah tenang. Emang hidup kita tuh kita diciptakan emang untuk nyari duit gitu seumur hidup kita gitu. Kan kita tahu ya bahwa aku sebagai orang yang sangat meyakini Tuhan, sangat meyakini Allah, dan Allah tuh ngasih visi ke hidup kita ini untuk ibadah. Maka hidup kita tuh ya untuk ibadah gitu. Sekarang bayangin lah kalau misalnya kita itu punya uang sebanyak itu 271 triliun. Itu buat apa? Kan manusia kan terbatas. Manusia itu terbatas, makannya terbatas, kepuasannya terbatas, keinginannya juga terbatas. Maksudnya gini loh, mungkin Adam Smith bilang manusia tuh gak terbatas keinginannya. Tapi aku ngerasa kita tuh terbatas loh, bener deh. Sekarang kalau misalnya kita pengen makan ya itu sehari berapa kali? Makan sehari ya 3 kali gitu, dan itu udah banyak banget. Dan kemarin Deddy Kobuzer tuh bilang bahwa aku tuh puasa setiap hari, cuman makan 1 kali 1 hari. Coba bayangin. Justru kalau kita semakin banyak makan itu semakin busuk nih perut kita nih, kita tuh semakin dapat banyak penyakit. Justru puasa itu akan membuat kita tuh sehat. Namanya autofagi. Jadi kalau kita makan kebanyakan itu nggak sehat buat kita. Tapi ketika kita tahu batas cukup kita itu kayak apa, yang optimal sama tubuh kita tuh kayak gimana, ya kita akan tahu ukurannya. Nah, Deddy Kobuzer makan 1 hari 1 kali, dan dia tahu batas nutrisinya dia apa, batasnya dia apa. Terus kemudian dia kosongin lagi, habis itu makan lagi. Dan ketika dia lapar,
makan lagi baru enak. Tapi kalau udah kenyang disuruh makan lagi ya ngap gitu. Nah dengan uang 271 triliun itu buat apa pertanyaannya? Anggaplah kenikmatan yang paling besar kan ada dua ya kata Rasul ya. Bukan salah dua kenikmatan yang paling besar itu adalah lisan sama kemaluan. Yang paling banyak dapat nikmat di dunia itu. Makanya Rasul bilang kalau misalnya kita bisa menjaga dua ini, menjaga lisan sama apa yang ada di antara dua selangkangan, yaitu kemaluan, kita itu bisa masuk surga. Nah pertanyaannya, oke kita makan tadi udah kita bahas. Sekarang anggaplah kita pengen berzina gitu. Kita pengen berzina, berapa banyak kita pengen zina gitu. Berapa banyak perempuan yang kita pengen zinahi. Satu hari 3 kali, 5 kali, 10 kali. Itu bukannya sehat, malah sakit, malah hancur badan lu. Gila, ya Allah. Astagfirullahaladzim, mau berapa banyak lu menzinahi perempuan. Ya berzina ya gitu-gitu aja, ya udah begitu gitu. Maksudnya dalam satu hari, setiap hari gitu lu berzina gitu. Kan ya itu bukan sehat, lu malah kena penyakit, malah kena HIV gitu. Malah badan lu hancur. Terus pertanyaannya lagi, oke duit sebanyak itu untuk apa? Oh untuk rumah. Pertanyaannya rumahnya mau sebesar apa? Gak kebayang ada orang yang punya rumah. Tapi ini beneran ada ya. Aku pernah ngeliat ada orang yang punya rumah seluas lapangan tenis. Kan gila ya. Gede banget. Seluas mall di Depok tuh. Aku sempat bertanya kenapa orang kok punya rumah segitu. Mungkin karena kita miskin kali ya. Tapi orang sebanyak itu tuh sebenarnya buat rumah sebesar itu sebenarnya buat apa, kan bingung kita. Apakah mungkin untuk menikmati tidurnya dia gitu? Dia pengen tidur guling-gulingan selapangan tenis, guling. Nikmatin hidup. Apakah begitu? Kan enggak, ya enggak sih? Makan enggak, tidur ya segitu-gitu aja juga. Terus zina juga enggak, ya segitu-gitunya aja. Rumah kita ini juga segitu-gitunya aja sebenarnya sih. Nah, makanya aku tuh ngeri gitu ya, ngeri kalau misalnya kita tuh jadi hamba duit kayak Korun gitu, asli dah. Korun tuh saking gila dan saking cintanya sama duit, dia tuh bener-bener tenggelam sama duitnya. Dia banyak gak sih orang di sekitar kita yang ngorbanin relationshipnya sama keluarga, sama anak, cuman untuk gila sama duit. Terus nggak apa-apa gue gila sama duit daripada lu gila, nggak apa-apa gue jadi budak duit daripada lu jadi budak korporat gitu. Dalam hatiku, aku nggak pengen jadi budak duit, aku juga nggak pengen jadi budak korporat. Aku tuh budaknya Allah, aku tuh budaknya Tuhanku. Jadi ya gitu. Kalau kita itu punya pemikiran bahwa nanti ada hari akhir gitu ya. Ini terutama aku ya. Karena kalau misalnya kita itu nggak punya keyakinan bahwa nanti setelah kita meninggal kita tuh bakal dibangkitin, kita bakal dihisap setiap perbuatan kita, ditanyain. Bahkan harta itu ada spesifikasi tersendiri ditanyain. Untuk apa masa mudamu, terus untuk apa, dari mana harta kamu dan akan kemana kamu gunain harta kamu tuh untuk apa gitu. Itu ditanyain spesifik 2 kali tentang harta. Kalau kita meyakini akan adanya hari akhir, kita tuh pasti akan lebih berhati-hati di dalam mencari duit deh. Dalam mencari harta. Dan karena kita tahu bahwa tujuan kita tuh akhirat, kita tuh tahu kalau kita punya harta tuh harta itu bakal buat apa gitu. Ya kalau kita pengen ke akhirat ya kita harus persiapin sesuatu yang mendekatkan kita pada Allah gitu. Nah mungkin itu aja sih yang pengen aku sharing, bahwa ternyata kita tuh terbatas loh. Kalau kita pengen lebih tenang dalam hidup, kita harus tahu batas kita sampai mana, cukup kita tuh sampai mana. Kalau kita nggak tahu batas cukup kita, ya kita jadi gila, kita jadi hambanya duit, jadi korun. Semoga Allah lindungin kita semua, semoga Allah memberikan kita harta yang halal berkah melimpah, amin. Bye, thank you udah dengerin celotehan aku.